Shalom, selamat Hari Paskah kepada jemaat Tuhan yang kekasih. Pada kesempatan ini saya mau mengambil waktu untuk menyapa salam Paskah dan memberikan pesan-pesan singkat. Saudara, sebagaimana tadi sudah diberikan pelajaran untuk merenung masa Paskah ini, saya ingin menambahkan lagi dikatakan Yesus dalam Lukas 22 ayat 15 dan ayat 16 dikatakan demikian, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh penggenapannya dalam kerajaan Allah." Saudaraku, Tuhan Yesus saat itu sedang bernubuat bahwa mengatakan begini, Paskah yang sesungguhnya, yang Tuhan maksud, itu akan nampak di dalam kerajaan surga nanti, bahwa yang dimaksud dengan domba Paskah itu adalah Dia, ya. Dan semuanya akan terbuka pada saat di surga nanti. Saudara yang kekasih, pada masa-masa ini ketika banyak gereja merayakan Paskah, banyak sekali pada masa situasi seperti ini terambil dalam Keluaran pasal 12, saudaraku, ketika umat Israel itu keluar dari Mesir, ya, menghadapi tulah yang terakhir, tulah ke-10, di mana anak sulung mati. Saudara yang kekasih, beberapa pemikir sengaja mengambil ayat itu karena memandang saat ini dunia sedang dilanda wabah. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa apa yang terjadi di Israel pada saat itu, terjadi di Mesir bagi Bani Israel pada masa itu, oh tidak terbandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan virus corona saat ini, saudaraku. Karena pada masa itu serius, yaitu setiap yang sulung, baik binatang maupun orang, itu mati, saudara. Nggak pilih. Yang dipilih hanya orang Israel atau bukan. Bani Israel kesayangan Tuhan atau bukan. Kalau di sekarang, saudaraku, ini belum apa-apa. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu wabah yang seperti mengerikan, saudaraku. Tetapi Tuhan sedang memperingati betapa manusia sekarang sudah beralih, saudara. Ya, sesuatu bahwa manusia sekarang menunjukkan dirinya bahwa mereka lebih takut mati jasmani daripada mati rohani. Ya, ketakutan akan wabah sekarang, takutnya bukan mati rohani, takutnya adalah mati jasmani. Sampai segala cara dibuat, saudara, untuk itu. Tetapi saudara, kita kembali dulu pada Paskah ini. Sebelumnya saya cerita lanjutan nantinya. Saudaraku, dalam Paskah orang Yahudi, mereka dibebaskan dari perbudakan 400 tahun. Yang pertama, yang kedua, mereka dibebaskan dari tulah anak sulung dimatikan. Dan itu satu kelegaan besar. Makanya selalu diingatkan, orang Yahudi selalu memperingati itu. Betapa sukacitanya. Tapi sekali lagi, saudara, kedua hal itu adalah beban jasmani, beban mental. Tetapi bukan berbicara tentang kehidupan kekal. Padahal semua itu adalah bayang-bayang di mana Tuhan akan mendatangi umatnya kembali dengan cara berkorban dan mati di kayu salib untuk membebaskan umatnya dari jerat dosa kembali pada tujuan Tuhan. Kalau dulu, ya, ungkapannya adalah menolong bangsa Israel keluar dari tekanan dan perbudakan Mesir, mengalami kebebasan. Tetapi yang Tuhan maksud bahwa Paskah yang sungguhnya, Passover, di mana manusia dilalui dari maut yang menghakimi mereka. Yang ujung daripada kehidupan manusia adalah maut ketika tidak percaya sama Tuhan. Itu Tuhan atasi. Di Passover, malaikat maut yang membuat manusia terhukum dalam hukuman kekal dilewatkan dengan korban anak domba melalui darahnya. Jadi ini Paskah yang tertinggi adalah
mengenai korban Kristus Yesus. Bukan kondisi diselamatkan dari wabah, dari ketakutan dan kepanikan. Oh bukan, itu terlalu kecil. Tetapi sesuatu yang besar, maksud Tuhan yang besar pada waktu-waktu ini, seakan-akan tergeser dengan wabah yang sekarang namanya pandemik dunia. Padahal itu hanya gejolak, ya, peringatan Tuhan. Tuhan mau ingatin, hai pada gerejanya, kau jangan jadi takut, kau makin sungguh-sungguh. Dan pada dunia, ini warning signal. Kau tidak beri aku tempat selama ini. Aku minta tempat. Ya, dia tuh jangan saat ini gereja Tuhan jangan takut. Ya, tapi kalau memang kita harus menghindar dari banyak orang yang nggak percaya, yang menyebarkan virus, saudaraku, ya kita harus berjaga-jaga. Tetapi saudaraku, yang pasti kita harus percaya sama dia. Kita harus pegang percaya kita sama dia. Bahwa ini adalah satu proses dalam peringatan Tuhan bagi gerejanya dan bagi umatnya, ya, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Paskah kali ini, saudaraku, saya nggak mau menghubungkan dengan kejadian pada masa bangsa Israel dulu. Itu masih terlalu kecil dengan arti Paskah, di mana Yesus membebaskan kita dari hukuman kekal. Dialah anak domba Paskah. Karena untuk itu dia hidup 33 tahun di muka bumi ini. Bayangin saudaraku, 33 tahun pencobaan dari mana-mana datang untuk membuktikan bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan, tapi dia menahan diri. Dia menahan diri. Dia omongin apa yang dibaca dia. Karena tujuannya bukan mau menunjukkan dia Tuhan. Kalau itu semua makhluk tahu, kecuali manusia yang nggak tahu. Makhluk lain tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia dipancing. Padahal dia datang bukan menunjukkan diri dia Tuhan, tapi dia mau menyelamatkan manusia yang sangat disayangi. Saudara dan saya. Oleh karenanya saudara, pada hari ini, Paskah ini, jangan memiliki pengertian yang membuat saudara jadi stres. Tapi milikilah pengertian bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Simaklah ini baik-baik, saudaraku. Yesus sendiri katakan, aku rindu untuk makan Paskah bersama dengan kamu. Karena ini terakhir kali aku sampai pada penggenapannya. Bahwa yang dimaksud Paskah yang tertinggi adalah dia mati dan bangkit. Dan kita akan ketemu dia di surga nanti. Dan dia akan kasih tahu, itulah Paskah yang bertahun-tahun kita rayakan, kita peringati. Dan pada hari ini kalau kita memperingatinya, coba ingat, dia mau mengingatkan kita kembali pada masa ini. Pada masa ini jangan takut yang berlebihan. Saudara, ketika saudara percaya, terimalah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yang membuka pintunya bagi kita. Dan setelah kita memilikinya, kita meyakininya, jalanilah hidup di muka bumi ini. Tanpa rasa takut jadi berkat bagi orang lain. Jadikan Paskah ini spesial. Paskah di mana di luar sana banyak ketakutan, banyak begini. Bahwa peringatan Tuhan, saatnya kita berbicara. Saatnya kita mengatakan, mengalirkan urapan roh, berdoa, meminta kegerakan Tuhan terjadi. Yang penting bukan masalah ketakutan wabah, ketakutan orang mendapati hukuman kekal. Supaya mereka menerima keselamatan kekal. Jadi saudara yang kekasih, sebagai gereja Tuhan, mari wake up call. Wake up call, wake up dari mana? Jangan takut dengan kematian jasmani. Tapi bersyukurlah karena secara rohani engkau tidak akan mati lagi. Jasmani itu pasti. Hanya sekarang jaga aja dirimu dan terus yakini bahwa Tuhan akan melindungi kita. Hidup tertib, layani seorang dengan yang lain. Jangan dihantui pikiran kita dengan berita-berita tulah, wabah,
hukuman Tuhan. Tidak, hukuman Tuhan belum datang yang dimaksud itu. Tapi ini adalah warning signal, peringatan. Menanglah kita dari peringatan ini. Menjadi saksi Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah dan nikmatilah Paskah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.